bahwa setiap anak itu punya potensi untuk berubah. Membuat anak-anak spesial ini sampai mempunyai pekerjaan medical check up untuk performance anak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman talenta, selamat datang di podcast Suara Talenta, bicara jujur, tumbuh bersama. Perkenalkan, saya Syifa. Kali ini kita ada kedatangan tamu, yaitu Dr. Suzy dan Dr. Yaya sebagai founder dari Talenta Center. Pertama saya mau tanya nih dok, kapan sih berdirinya dan apa sih tujuan didirikannya yayasan ini? Iya, Talenta Center atau yang kita nama lengkapnya sebenarnya kita dirikan adalah Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri. Itu kita berdiri resminya itu tanggal 13 Januari 2011. Jadi awal-awal kita mendirikan itu memang kita sudah ada klinik dan terapi daripada fokus kita memang di anak-anak berkebutuhan khusus di awalnya. Tetapi kemudian dalam perjalanannya selain sekolah, ya klinik dan terapi, kita juga membuka sekolah inklusi itu pada akhirnya. Demikian. Dulu punya ide apa sih dok sampai mau bikin yayasan ini? Inspirasinya tuh dari mana? Inspirasinya itu ketika kita meninggalkan Talenta Center, sebelumnya mungkin lebih banyak terinspirasi dari aktivitas Dr. Suzy ya, dalam ini sebagai praktisi yang juga menangani anak-anak kebutuhan khusus di rumah sakit ya Bunda ya, sehingga kita kepikiran untuk memberdayakan lah, awalnya memberdayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut menjadi lebih berguna dan lebih bermakna lah bagi mereka, sehingga yang paling utama sebenarnya membantu mereka untuk bisa bersekolah dengan baik pada umumnya sebagaimana anak seumurnya. Oh, jadi awalnya karena Dr. Suzy menangani anak-anak berkebutuhan khusus, jadi muncul nih pengen punya klinik, terus pengen punya sekolah untuk individu berkebutuhan khusus gitu ya dok ya? Iya. Terus awalnya itu tuh Talenta tuh hanya klinik aja kah atau sekolah dulu? Dulu awalnya kita Talenta Center itu memang dari awal tuh praktek ya, praktek mandiri itu antara saya sebagai dokter giginya dan Dr. Suzy sebagai psikiater anaknya gitu. Nah, awal pendirian sebagai pada umumnya dokter yang baru lulus gitu ya, jadi kita mainkan klinik ya bersama karena kita sebagai suami istri, jadi ya kita di dalam satu rumah bersama gitu. Kemudian dalam perkembangannya tahun berikutnya setelah di meninggalkan klinik yang menyediakan farmasi obat-obatannya, kita juga dalam penanganan air ternyata perlu terapi. Jadi anak-anak ini setelah diterapi biasanya dilakukan terapi itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kemudian ternyata dia membutuhkan lebih dari hanya sekedar terapi yang berlangsung selama sejam atau 2 jam dalam seminggu itu. Nah, karena itu kita kembangkanlah menjadi sekolah anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi gitu. Lalu kedepannya Dr. Ya sama Dr. Suzy ada rencana apa nih untuk klinik Talenta Center dan sekolah Talenta Center? Kita saat ini sedang membangun sekolah boarding. Ya, sekolah boarding sudah ada, tetapi kita akan meningkatkan kapasitas boarding kita. Yang pertama terletak di Bekasi ini di samping sekolah Islamic Green School. Yang kedua di Parung Bogor, itu kita meningkatkan kapasitas boarding siswa kita menjadi dari sebelumnya 30 menjadi 60 siswa. Nah, itu dalam waktu dekat insya Allah 2 Desember ini mulai operasional sekolahnya. Oke dok, kan dokter ini kan suami istri nih. Nah, waktu awal-awal dibangunnya yayasan ini, dibangunnya klinik dan sekolah-sekolahnya itu pembagiannya gimana sih? Perannya dokter itu gimana sih? ya. Jadi kita dari awal memang sudah berbagi peran ya.
Dokter Yaya sebagai manajemen ya, manajerial gitu ya, dari hal yang bersifat manajerial, SDM dan segala macamnya. Kalau saya lebih ke arah klinisinya, jadi praktisi ya. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan setiap anak dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi memantau perkembangan anak berkebutuhan khusus dari waktu ke waktu. Jadi intinya tadi itu sebelumnya, terus kemudian kita membuat modul-modul. Jadi saya juga lebih memperhatikan modul-modul itu dirapikan, kemudian dibikin penelitiannya atau risetnya, dan kemudian bagaimana aplikasinya, terus pembaruan. Jadi sebenarnya lebih ke arah keilmuannya ya, gitu. Keilmuan dan maintenance dari anak-anak berkebutuhan khusus. Membuat kurikulum dan modul. Ya. Kurikulum modul juga di situ. Penanganan anak ini. Berarti kurikulum dan modul ini dibuat khusus berdasarkan eksperimen. Ya, berdasarkan eksperimen yang kita lakukan sehari-hari. Jadi memang kita bersumber pada literatur, tapi kita melihat perkembangannya itu by eksperimen, dan kemudian melihat kesesuaian dengan budaya Indonesia ya. Jadi misalnya sesuai nggak dengan konteks budaya kita gitu. Nah, terus kemudian aplikatif nggak yang mampu laksana di lapangan. Misalnya kita tidak memanfaatkan secara harus ada profesional, tapi kita memang justru melatih guru-guru yang memang misalnya dari bidang pendidikan ya. Jadi dari bidang pendidikan kemudian kita latih gitu. Baik dok, selanjutnya itu ada nggak sih cerita inspiratif yang diambil dari pasien-pasien yang ada di klinik dan siswa-siswa yang ada di sekolah? Ya, mungkin awalnya kita begini, kenapa kita kok concern ke anak-anak special need ya, padahal kita sebagai pegawai negeri ya, Bunda sebagai pegawai negeri ya, saya sebagai swasta yang berprofesi sebagai dokter gigi, kok bisa menangani anak seperti ini. Nah, itu banyak ditanyakan sama semua orang tua juga kan. Jadi awalnya kita juga merasa bahwa ini hanya sebagai klinisi aja. Kita buka klinik buat praktek, kemudian lihat anak-anak tersebut datang pergi ke klinik kita gitu ya. Tapi dalam perkembangannya, karena anak ini dalam tanda kutip lain dari biasanya, sehingga lama-lama menjadi perhatian kita gitu ya, sama-sama bahwa anak ini sebenarnya butuh lebih hanya sekedar obat, hanya terapi yang sejam 2 jam. Dan dalam pelaksananya juga kita juga melihat perkembangannya antara satu anak yang dilakukan terapi hanya obat misalnya ya, atau yang hanya dengan terapi, dibandingkan dengan yang gabungan antara terapi dan obat, atau juga mungkin anak yang bersekolah jadi ya. Nah, kombinasi itu ada dengan terapi, obat, dan bersekolah, itu yang membuat kemajuan anak itu lebih progres dibandingkan hanya yang melakukan terapi saja misalnya atau obat saja. Dan ketika kita melihat perkembangan anak itu di depan mata kita lewat evaluasi konsultasinya ya dengan Dokter Susi, itu membuat hati kita justru lebih senang dan semakin ingin lebih tahu kenapa mereka kok ada terjadi perbedaan gitu antara yang terapi satu dengan anak yang satu dengan anak yang lainnya gitu. Itu yang membuat kita semakin menambah keinginan tahuan juga, dan juga semakin ingin memberdayakan anak-anak ini untuk lebih progres lagi kemajuannya melalui yaitu penambahan jumlah sekolah dan unit pelayanannya. Dari segitu banyaknya pasien yang udah Dokter Susi tangani nih, itu tuh ada cerita yang bikin Dokter Susi terinspirasi lagi nggak sih? Yang menarik gitu? Ya, Dokter Susi. ya jadi yang paling memang sebenarnya menggugah hati saya gitu ya, bahwa mereka itu jadi ada bukan satu sih sebenarnya, ada beberapa yang tiba-tiba orang tuanya meninggal. Nah, orang tuanya meninggal, terus anaknya itu akhirnya diasuh oleh kakaknya gitu kan. Nah, itu yang menjadikan saya terpikir sedih gitu ya, sebenarnya sedih ya, ibu orang tuanya meninggal terus kemudian diasuh oleh kakaknya, dan kakaknya ini belum siap untuk menerima adiknya gitu kan, adiknya.
Nah, ini yang menjadikan kita itu, jadi saya tuh ingin membuat anak-anak spesial ini sampai mempunyai pekerjaan. Jadi nanti Talenta Center itu kita siapkan bukan hanya pendidikan tapi juga pekerjaan gitu. Sehingga mereka akan bergabung di sini dengan komunitas gitu, dengan komunitas, dan orang juga mengenal kita dan mengenal usaha-usaha yang memang dihasilkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Karena kita lihat ya sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi sangat sedikit. Nah, karena yang normal aja susah bekerja gitu, apalagi anak berkebutuhan khusus. Jadi kita tuh ingin membangun satu usaha gitu kan, di mana mereka itu bisa bekerja gitu dan kemudian berpenghasilan dari talenta, dan kemudian di sini orang tua semua terlibat di sini, jadi saling membantu gitu. Bisa sampai akhirnya dia bisa mandiri Ya, gitu bisa ya. mandiri dan punya teman gitu loh. Terus punya Lingkungan yang nyaman gitu. Lingkungan yang nyaman di talenta itu memang memberikan ruang rampah dengan individu berkebutuhan khusus gitu. dan memfasilitasi apa sih bakatnya dia tuh gitu Iya. Iya, mungkin tambahan lagi dari saya juga itu kisah, apa bukan kisah, tetapi memang kejadian pada anak kita, salah satu anak kita itu yang di sekolah Islamic Green School. Anak ini sebelumnya kita tangani atau bersekolah di Talenta Center kita di Bekasi ini. Itu dilakukan terapi ya selama setahun, kemudian dia pindah ke sekolah IGS, sekolah inklusi IGS. Dari awal dia di sini pun di Talenta maupun pindah ke sekolah IGS karena kebetulan rumahnya dekat sana, itu anak itu nggak bisa duduk diam di kelas. Jadi dia hanya sangat hiperaktif waktu itu ya. Dan memang anaknya dulu autism yang mau jadi itu ya, Bukan, ADHD. ADHD ya, mau jadi ADHD. Jadi karena dulu awalnya kan di IGS banyak pohon. Itu dia itu kerjaannya itu nggak bisa duduk kelas, maka dia kerjanya di luar ruangan terus. Jadi bekerja mengitari halaman sekolah terus semuanya. Setiap hari, setiap pagi, orang-orang duduk di kelas ngaji ya, sholat duha dan sebagainya, dia tuh ngiter-ngiter dan nyabutin itu pucuk merah itu tanaman-tanaman yang sekitar itu, dicabutin ujung sama dia. Hampir setiap hari. Dengan berjalannya waktu, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kita lihat banyak perubahannya. Perubahannya itu salah satunya sudah bisa duduk di kelas dan sudah bisa mengikuti gurunya lebih dari sekedar misalnya sejam 2 jam, tapi dia bisa duduk pagi sampai selesai berakhirnya kelas itu. Dan yang paling mengejutkan kita juga, dan itu juga yang membuat kita semakin semangat untuk mendidik anak adalah ketika anak ini berhasil ketika lulus SD itu bahkan melebihi hafalan jusnya itu dibandingkan anak-anak reguler. Yang tadi anak-anak reguler kan targetnya cuma 2 juz misalnya ya, di kelas kita di sekolah IGS itu di tingkat SD. Nah, anak ini lebih dari itu. Bahkan dari cara sholatnya, kemudian dia cara waktu itu saya pernah sholat berjamaah sama dia di sholat Jumat di sekolah itu, dan saya di sampingnya dia. Yang lainnya itu ribut misalnya sebelum khutbah Jumat ya, dia duduk dengan tenang. Ketika sholat Jumat juga dia berdiri dengan tenang juga, kemudian juga mengikuti sholat Jumat itu dengan baik itu. Oh ya, dengarkan khutbah juga dia dengan baik. Sementara yang lain kan pada bicara tuh anak-anak biasanya, nah dia duduk aja mendengarkan si khotib itu mendengar, iya, dan nggak bergerak gitu. Setelah selesai Jumat pun dia melakukan sholat sunnah Jumat tanpa disuruh. Nah itu yang membuat kita akhirnya ya ini kelihatan banget tuh progresnya. Itu yang membuat kita juga ya, saya menurut itu semakin semangat untuk bahwa setiap anak itu punya potensi untuk berubah, bisa kita ubah dengan stimulasi yang tepat. Pembiasaan-pembiasaan ya, dengan ya? progres pembiasaan bacaan dan stimulasi yang tepat. Nah itu makanya kita semangat menambah terus jumlah siswa, juga melakukan riset juga ya, penelitian juga untuk sebelum dan sesudah kita diterapi dan masuk sekolah. Ya mungkin tambahan juga ya sedikit. Jadi kita juga Talenta Center itu memang sekolah khusus ya. Jadi sekolah khusus, terus kemudian pendidikan khusus. Sekarang ini kita juga buka sekolah bayi.
Jadi 2 tahun ya, jadi sebelum umur 2 tahun. Jadi stimulasi di atas 1 tahun sampai 3 tahun pertama. Jadi kita stimulus bayi ya, itu yang akan dibuka di bulan Juli. Nah, jadi dari mulai itu kita melihat nanti stimulus dari awal sampai dengan bagaimana itu perkembangannya ya, karena kita punya modul. Terus jadi talenta itu sebetulnya adalah sekolah khusus, kemudian pendidikan khusus. Tapi kalau Islamic Green School itu adalah pendidikan normal ya, untuk anak normal dalam tanda kutip. Kita menerima anak-anak anak-anak inklusif. Anak-anak inklusif dalam arti anak special need yang memang sudah memenuhi kriteria. Jadi dia sudah bisa verbal, kemudian sudah bisa bicara, terus kemudian bisa dimampu didik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini kenapa kita bisa melebarkan unit menjadi sekolah inklusif atau sekolah umum sebetulnya ya, karena kita bisa mendidik anak-anak yang dalam tanda kutip special need, dan apalagi untuk yang anak yang reguler pasti akan lebih pintar lagi gitu ya. Jadi seperti itu perkembangannya. Dan sekarang ini kan kita buka juga klinik rawat inap Talenta Center di Mustika Jaya yang terletaknya samping persis dari sekolah Islamic Green School. Nah, di situ kita akan melakukan dari mulai asesmen awal. Jadi kita punya MCU ada medical unit medical check up untuk performance. Medical check up untuk performance anak. Jadi dari mulai awal kita check up bagaimana kognitifnya gitu kan, kemudian semuanya, bahasanya semuanya. Kita pakai alat ya, terus kemudian nanti apa yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, jadi MCU-nya kita dari awal. Jadi kita bisa screening dari awal masalah di anak-anak tersebut, dan kemudian kita stimulasi secepat mungkin supaya mereka tumbuh kembangnya baik gitu. Wah, ini lebih keren lagi nih, ada klinik ya, dok? Ya. Klinik besar ya? Iya, memang pusatnya fokusnya pada assessment di MCU. Di MCU tadi. MCU pada anak. Dokter Suzy dan Dokter Yaya, mungkin ada kata-kata penutup nih untuk parents yang lagi nonton podcast kita nih. Iya, jadi yang paling penting ya buat Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa atau calon orang tua siswa, bahwa anak itu adalah anugerah, bahwa anak itu adalah amanah, sehingga kita sebagai orang tua harus selalu percaya bahwa anak-anak yang diberikan ini oleh Allah SWT adalah titipan yang harus kita tumbuh kembangkan potensinya dan tujuan hidupnya, sehingga anak-anak ini memang kita dampingi, kita tumbuh kembangkan, kita besarkan mencapai tujuan seperti yang Allah SWT itu ciptakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan pernah putus asa, jangan pantang menyerah, dan juga kita lebih baik mengedepankan positive thinking. Apapun yang terjadi pada anak kita dan keluarga kita harus positive thinking, karena insya Allah kita akan selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Dan Dokter Suzy apa nih, dok? Ya, kepada para orang tua ya, jika melihat anaknya berbeda dengan anak lain dari sekecil mungkin, misalnya belum bisa bicara ketika umur 1 tahun, misalnya belum ada babbling misalnya, cepat datang ke Talenta. Atau ketika melihat anaknya emosinya berlebihan gitu, cepat datang ke Talenta, karena semakin cepat kemudian semakin cepat terdiagnosis, maka stimulasinya akan lebih cepat dan perkembangan anaknya juga akan lebih baik. Perkembangan otaknya akan lebih baik, tumbuh kembangnya akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yaya dan Dokter Suzy. Ya, pesan-pesannya untuk parents yang lagi nonton di sini. Sampai jumpa di episode Suara Talenta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.